Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Latifah Sukma dari kelas 2 KB Prodi Hukum Keluarga dengan nomor induk mahasiswa 11210440000049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum perdata internasional. Jadi, hukum perdata internasional atau International Private Treaty merupakan keseluruhan aturan-aturan yang mengatur hubungan-hubungan hukum perdata yang mengandung elemen-elemen internasional dan hubungan-hubungan hukum yang memiliki kaitan dengan negara-negara asing. Nah, sementara itu salah satu pakar hukum, Sudargo Gautama, menjelaskan hukum perdata internasional sebagai suatu keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan dasar hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum. Jika hubungan-hubungan atau peristiwa antara warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan sel-sel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih dari dua negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa tempat. Karena inti dari hukum perdata internasional adalah pergaulan hidup masyarakat internasional, maka hukum perdata internasional dapat dikatakan sebagai hukum pergaulan internasional. Jadi yang dikatakan internasional itu adalah hubungan-hubungannya, sedangkan kaidah hukum perdata internasional tetap berupa hukum perdata nasional. Dengan demikian, masing-masing negara di seluruh dunia memiliki hukum perdata internasional tersendiri, sehingga kita akan mengenal hukum perdata internasional. Dalam hukum perdata internasional, Indonesia sendiri telah terjadi pertentangan istilah contradiction in terms. Dengan kata lain, seolah-olah terdapat hukum perdata yang berlaku di semua negara, padahal hukum perdata tersebut berlaku di Indonesia. Padahal hukum perdata internasional merupakan hukum nasional, sedangkan yang internasional adalah hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwanya saja. Disebut internasional karena hubungan atau peristiwa hukum tersebut mengandung unsur asing. Adapun fungsi hukum perdata internasional beserta perannya, yaitu perkembangan hukum perdata internasional berdasarkan pada kenyataan adanya konsistensi dari berbagai sistem hukum di dunia yang sederajat. Setiap pembuat dan pelaksana hukum di sebuah negara pada dasarnya membentuk hukum sesuai dengan situasi atau konteks yang berlaku di negaranya. Namun kadangkala terjadi peristiwa-peristiwa hukum yang menunjukkan kaitan atau relevansi dengan lebih dari satu sistem hukum negara-negara. Bila kenyataan tersebut dikaitkan dengan materi hukum perdata internasional, maka permasalahan-permasalahan tertentu akan timbul menjadi masalah pokok dalam pembelajaran hukum perdata internasional. Di antaranya itu, pertama, hakim atau badan peradilan manakah yang memiliki hak untuk mengatasi persoalan-persoalan yuridis yang mengandung unsur asing. Yang kedua, hukum manakah yang harus dilakukan untuk mengatur atau menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang mengandung unsur-unsur asing. Yang ketiga, bila mana atau sejauh mana suatu peradilan harus memperhatikan dan mengakui hak-hak atau kewajiban-kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum atau putusan hakim asing. Lalu menurut Bayu Setjo, ruang lingkup hukum perdata yaitu meliputi, pertama yang sudah saya jelaskan, yaitu hakim atau pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan persoalan hukum yang mengandung unsur asing. Nah, Geraveson mengatakan bahwa asas-asas hukum perdata internasional berubah bentuk aturan-aturan yang dapat digunakan antara lain untuk menjustifikasi secara internasional
mengenai kewenangan yurisdiksional suatu pengadilan untuk mengadili perkara-perkara tertentu. Masalah pokok ini mewujudkan diri menjadi topik permasalahan kasus dalam hukum perdata internasional yang mungkin dapat dianggap sebagai hukum acara perdata internasional. Yang kedua, hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur atau menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mengandung usuransi. Masalah choice of law atau pemilihan hukum yang seharusnya berlaku pada dasarnya merupakan masalah utama hukum perdata internasional. Setelah sebuah forum menetapkan keabsahan kedudukan yurisdiksionalnya, maka pertanyaan berikutnya yang umumnya timbul dalam perkara-perkara hukum perdata internasional adalah sistem hukum manakah yang akan dipilih dan diterapkan oleh pengadilan ini untuk menyelesaikan perkara seadil mungkin. Garaveson mengingatkan bahwa dalam menjawab pertanyaan ini, kaidah hukum perdata internasional tidak berusaha menentukan kaidah hukum internasional mana dari suatu sistem hukum yang digunakan untuk memutus perkara, melainkan hanya membantu pengadilan dalam menentukan sistem hukum yang seharusnya diberlakukan. Selanjutnya, bila mana atau sejauh mana suatu pengadilan harus memperlihatkan dan mengakui putusan-putusan pengadilan asing atau mengakui hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum atau putusan pengadilan asing. Masalah ini berkaitan erat dengan persoalan apakah pengadilan asing memiliki kewenangan yurisdiksional untuk memutuskan suatu perkara atau tidak. Adapun permasalahan utama hukum perdata internasional, pertama, kewenangan pengadilan yang mengadili perkara. Kedua, hukum yang harus diberlakukan dalam suatu perkara yang mengandung elemen asing. Lalu yang terakhir yaitu pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Lalu ada contoh kasus hukum perdata internasional yang terbaru dan cara penyelesaiannya, yaitu kasus sengketa merek Prada SA dengan PT Manggala Putra Angkasa dalam hukum perdata internasional. Merek atau logo merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang didagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis lainnya. Nah, permasalahan hak kekayaan intelektual khususnya bidang merek merupakan suatu permasalahan yang terus dan berkembang mengikuti perkembangan dunia ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat terlihat dari semakin maraknya kejahatan. Salah satunya adalah sektor perdagangan yang terjadi saat ini, khususnya dalam kasus Prada SA. Italia sebagai pemilik merek Prada SA menggugat PT Manggala Putra Perkasa. Solusinya itu, dalam kasus ini pengadilan memutuskan peninjauan kembali nomor 274 PK-PDT-2003 dinyatakan adalah sah milik Prada SA sebagaimana yang terdapat pada salah satu amar putusan peninjauan kembali nomor 274 PK-PDT-2003. Jadi kesimpulan dalam mengenai hukum perdata internasional merupakan hukum perdata bagian dari hukum nasional atau hubungan-hubungan internasional. Ada 4 aneka ragam pandangan tentang luasnya ruang lingkup hukum perdata internasional, yaitu pandangan yang sempit, pandangan yang lebih luas, pandangan yang lebih luas lagi, dan pandangan yang terluas. Hukum perdata internasional Indonesia menganut
Pandangan yang keempat, peraturan perundang-undangan yang terkait hukum perdata internasional itu ada instrumen hukum nasional dan instrumen hukum internasional. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.